Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru sekaligus menegangkan yang berjudul The Rental. Film bergenre horror thriller ini dirilis tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang menyewa rumah untuk liburan, tetapi harus berakhir dengan sebuah petaka. So, karena sudah ada spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan sebuah pantai indah yang mana terdapat sebuah rumah mewah di pinggirnya. Melihat kemewahan tersebut dari sebuah website, sepasang rekan kerja bernama Charlie dan Mina berencana menyewanya. Tak lama, datang pacar Mina sekaligus adik Charlie bernama Josh yang diberitahu rencana barusan sebagai perayaan keberhasilan bisnis mereka. Malamnya Charlie yang akan tidur berbincang dengan istrinya bernama Michelle tentang rencana mereka yang akan mengikutkan Josh dan Mina sebagai penambah kemeriahan. Paginya, Charlie pun menjemput Josh yang malah membawa anjingnya, walau di website jelas itu dilarang. Dalam perjalanan Mina sempat heran karena ia yang pertama kali menyewa rumah tersebut di-cancel begitu saja, sementara saat gantian Charlie yang memesan malah langsung diterima. Hingga akhirnya mereka pun sampai di rumah sewa tersebut, kemudian mencari sang pemilik. Holy shit. Oh yeah, this'll do. Datang sang pemilik bernama Tuan Tyler, dan Charlie memperkenalkan mereka semua. Kemudian Tuan Tyler mengajak mereka untuk melihat-lihat karena daya tarik utama rumah tersebut ada pada halaman belakang yang memiliki pemandangan pantai yang indah, serta saat malam hari, bintang-bintang terlihat cukup jelas. Ia pun akan meminjamkan teleskopnya nanti malam. Tuan Tyler pun pamit dan berpesan untuk merawat rumah tersebut, serta kalau ada apa-apa, bisa menelponnya. Mina sempat menyinggung masalah reservasinya yang ditolak begitu saja. Tapi saat gantian Charlie langsung diterima. Tuan Tyler pun tidak ingat karena sangat banyak orang yang ingin menyewa rumah tersebut. Setelah Tuan Tyler pergi, Josh dan Charlie sudah merencanakan banyak hal untuk bersenang-senang di sana. Setelah itu, Michelle menyiapkan pakaiannya, Charlie yang mencoba nebeng wifi, serta Mina yang menemukan foto Tuan Tyler di kamar mandi. Sementara Josh yang bermain dengan anjingnya di luar, memasuki semacam basement dan di sana ia melihat ruangan dengan pintu berpassword. Tetapi karena tidak tahu sandinya, mereka pun akhirnya pergi. Sorenya mereka berjalan-jalan di pantai di mana Josh curhat kalau Mina terlalu pintar dan baik baginya yang merupakan mantan berandalan. Tetapi Michelle meminta Josh untuk tidak berkecil hati menanggapi hal tersebut. Hey. I'm freezing. It's chilly. Saat kembali, sudah ada teleskop pemberian Tuan Tyler di mana Mina sempat khawatir karena Tuan Tyler masuk dan keluar begitu saja. Yang lain pun menganggapnya wajar karena ia adalah sang pemilik. Saat makan malam, Michelle berencana untuk mengunjungi sebuah air terjun besok pagi dan sebagai pelengkap kesenangan, ternyata ia membawa obat terlarang. Tetapi Michelle tidak akan ikut karena pagi-pagi besok harus langsung pergi ke air terjun. Sehingga menyisakan mereka bertiga.
That's enough. Malam semakin larut, di mana Michelle terlelap tidur sementara yang lain berada di luar menikmati malam dan melihat bintang dengan teleskop. Tak lama Josh pergi mengambil minuman sehingga meninggalkan Charlie dan Mina yang melihat-lihat keadaan dengan teleskop tersebut. You see anything? So glad we did this. Mina pun menghampiri Josh yang ternyata sudah terlalu teler hingga langsung tertidur di sofa. Ia pun kembali keluar, di mana Charlie mengajaknya untuk berendam air panas. Hydrate. Hydrate. Dalam suasana tersebut, mereka mulai berbincang di mana Charlie beruntung memiliki Mina sebagai rekan kerjanya karena sangat kompeten. Perbincangan yang semakin hangat harus dikejutkan oleh anjing Josh yang tiba-tiba lari ketakutan. Reggie! Reggie! What the hell was that? Melihat hal itu, Mina pun izin pergi untuk langsung tidur saja. Tetapi saat mandi, tiba-tiba Mina kedatangan Charlie yang mana aktivitas mereka tersebut jelas tidak mimin perlihatkan. Pagi pun datang, nampak Charlie dan Mina kelelahan karena aktivitas semalam. Dan sesuai rencana, Michelle mengajak mereka semua untuk pergi jalan-jalan ke air terjun. Tetapi karena kelelahan, Charlie dan Mina meminta maaf karena tidak bisa ikut. Sehingga hanya Josh yang akan menemani Michelle yang sangat bersemangat. You okay? What are you thinking? Smarter than this. Dalam jalan-jalannya, Josh menceritakan kisah cinta kakaknya tersebut, yang mana sebelum bertemu Michelle, ia memiliki banyak pacar dalam satu waktu. Mendengar hal itu, membuat Michelle sedikit kaget. Sementara di rumah, Mina yang sedang mandi dikejutkan dengan penemuan sebuah kamera pengintai di shower. Dan Charlie yang melihat hal itu sontak panik, karena kamera itu pasti merekam aktivitas mereka semalam. Mina pun akhirnya menuduh Tuan Tyler sebagai pelaku dan berniat menelpon polisi. Tetapi hal itu dicegah oleh Charlie, karena mungkin Tuan Tyler akan mengancam balik dengan memperlihatkan video tersebut. Charlie pun meminta Mina untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tak lama, Josh dan Michelle pulang, di mana Michelle tampak marah karena mendengar cerita Josh tadi. Charlie yang terkejut dengan cerita itu menjelaskan kalau masa lalunya sudah ia lupakan. Ia pun akhirnya marah karena Josh menceritakan hal tersebut. Menjelang malam, Josh memanggil anjingnya yang tidak kunjung datang. Dirasa hilang, mereka pun berusaha mencari. Reggie! 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 Hey, Reg! Come on, Reg! Tetapi sampai malam mereka tak kunjung menemukannya. Sementara Michelle ternyata telah menelpon Tuan Tyler untuk memperbaiki bak air yang rusak. Mendengar hal itu, jelas membuat Mina dan Charlie tampak ketakutan. Di sisi lain, Josh juga menuduh Tuan Tyler yang telah mencuri anjingnya tersebut. Tak lama datang Tuan Tyler di mana Josh langsung menanyakan perihal anjingnya tersebut, tetapi Tuan Tyler tidak tahu apa-apa dan sedikit kesal karena dalam peraturan di sana dilarang membawa anjing. Ia dan Mina pun lanjut mencari sang anjing, sementara Charlie dan Michelle melihat Tuan Tyler yang berhasil memperbaiki bak air tersebut. Saat akan pulang, Tuan Tyler diberhentikan oleh Mina yang kemudian dengan marah membawanya ke kamar mandi. Di sana ia memperlihatkan kamera pengintai tersebut, tetapi anehnya Tuan Tyler juga kebingungan dan tidak tahu apa-apa. Karena dituduh sebagai pengintai, terjadilah keributan. Josh yang datang
langsung menghajar Tuan Tyler. That's enough! Stop! Takut rahasianya terbongkar, Mina hanya menjelaskan kalau ia telah menemukan kamera pengintai di shower dan menuduh Tuan Tyler sebagai pelakunya. Tetapi ternyata sang pengintai adalah orang lain dan secara diam-diam masuk ke dalam dan langsung membunuh Tuan Tyler yang masih pingsan. Saat kembali masuk, mereka semua jelas terkejut karena Tuan Tyler sudah mati. Josh pun sontak panik karena pukulannya tadi seharusnya tidak membuat Tuan Tyler tewas. Michelle yang berencana menelpon polisi dicegah keras oleh Charlie karena mereka pasti dituduh sebagai pelakunya. Charlie pun berencana membuang jasad Tuan Tyler ke dalam laut dan membuatnya seolah kecelakaan. Mendengar hal itu, Michelle yang sangat polos jelas menentangnya. Listening to me, I'm not gonna live the rest of my life knowing that we killed some guy and... Mereka pun membawa Tuan Tyler dan membersihkan kekacauan tadi. Sebelum itu Charlie menemui Michelle dan memberitahu kalau mereka akan membuang Tuan Tyler. Tetapi Michelle benar-benar tidak ingin ikut campur dalam kekacauan ini. Mereka bertiga pun kemudian membawa Tuan Tyler untuk dibuang ke laut. Tetapi karena tersangkut di tebing, Charlie pun mencari cara dengan melempar beberapa batu. Karena tidak berhasil, Josh pun rela turun untuk mendorong jasad tersebut, walau sangat berbahaya. It's okay, just let go. Go slow. Josh! Sementara di rumah, Michelle yang mendengar suara shower berkeliling memasuki satu persatu kamar mandi hingga ia sampai di lantai 2 dan di sana melihat TV yang menayangkan aktivitas Charlie dan Mina. Sementara di luar, setelah selesai dengan jasad, mereka yang tidak sadar diikuti seseorang melihat Michelle yang akan pergi dari sana. Michelle yang sudah melihat rekaman aktivitas tersebut sudah sangat kecewa dan tidak mau tahu lagi. Setelah pergi dari sana, Charlie tidak menjelaskan alasan keributan tersebut, walaupun Josh panik karena tidak ada kendaraan untuk pergi dari sana. Kembali ke Michelle yang harus mengalami kecelakaan dan membuatnya kian kesal. Saat keluar, ternyata mobilnya telah menginjak ranjau ban dan dirasa aneh, ia meminta bantuan Charlie. Tak lama Charlie yang menerima pesan tersebut langsung pergi untuk menolong, dan tak lama ia pun sampai dan melihat sebuah kekacauan. Charlie yang menelpon akhirnya mendapatkan jawaban. Namun sialnya, Charlie harus tewas begitu saja. Sementara di rumah, Josh dan Mina mencoba membobol pintu berpassword yang ternyata setelah berhasil dibuka isinya hanya tumpukan barang-barang bekas. Kemudian, Josh meminta maaf telah mengacaukan semuanya dan ingin sendiri terlebih dahulu untuk menenangkan diri. Tak lama ia menerima rekaman percakapan dari HP Charlie dan saat menanyakannya ke Mina, muncul kembali kiriman video aktivitas tersebut. Josh yang marah mencari kakaknya di penjuru rumah yang ternyata semua aktivitas di sana sudah direkam CCTV.
Mina yang datang akhirnya melihat sosok psikopat yang langsung mengejarnya. Dan karena dirasa kabur, sang psikopat pun turun mengejar. Tetapi Mina hanya bersembunyi. Melihat ada kesempatan, Mina pun akhirnya berusaha untuk kabur. Dengan kaki yang cedera, Mina berusaha lari ke dalam hutan dan dikejar psikopat berkecepatan tinggi. Sejenak ia bisa bersembunyi, tetapi karena semakin dekat, Mina kembali berlari. Namun sayang, Mina harus tewas terjun ke laut. Setelah semua korbannya tewas, sang psikopat pun kembali ke rumah tersebut dan mencopot serta membereskan semua peralatannya seperti CCTV, perekam suara, hingga wifi yang ternyata adalah penyadap. Namun sayang kita tidak diperlihatkan wajah psikopat tersebut karena selalu membelakangi kamera. Sebelum pergi, terlihat anjing Josh yang masih hidup dan kembali, tetapi untungnya tidak dibunuh psikopat tersebut. Kemudian psikopat tersebut pergi menyewa rumah lain, dan di sana ia kembali mempersiapkan CCTV dan perekam suara persis seperti sebelumnya. Dengan begitu ia kembali bisa memantau semua aktivitas penghuni rumah tersebut yang sudah berkali-kali berganti karena pasti menunggu korban yang tepat, dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan rencana liburan Charlie dan yang lain berujung maut karena telah diincar oleh seorang psikopat. Psikopat ini menargetkan para penyewa rumah maupun apartemen, di mana ia terlebih dahulu menyewa untuk memasang berbagai perlengkapan untuk mengintai para korban. Dan di saat dan waktu yang tepat, ia pun akan melancarkan aksi psikopatnya tersebut. Sehingga berhati-hatilah saat kalian menyewa sebuah tempat. Baiklah, segitu aja rangkuman film The Rental. Semoga kalian terhibur dan see you.